Touring sama generasi pertama udah, touring sama generasi kedua udah. Nah sekarang Autorider akan mencoba touring bersama NMAX generasi ketiga. Tada. Nah kebetulan Autorider mendapatkan varian yang TechMax yang dijual dengan harga 37 juta rupiah. Touring kali ini bertajuk Tour Bumi Nusantara dari Jakarta menuju Yogyakarta. Bagaimana touring ini? Apakah enak dengan motornya? Oke, kita akan mulai perjalanan dari Yamaha Classic Shop Jakarta di Cempaka Putih. Ini akan persiapan dibuka. Kita tunggu. So, kita akan mulai perjalanan dari Yamaha Classic Shop Cempaka Putih menuju Yogyakarta. Doakan agar selamat sampai tujuan. Oke, setelah kurang lebih kita merasakan NMAX Turbo ini, dapat disimpulkan bahwa tarikannya sendiri cukup enak dan suspensi lebih empuk dari generasi sebelumnya. Dari segi ukuran sendiri, Yamaha NMAX Turbo ini tidak terlalu besar ya, masih bisa meliuk-liuk di kemacetan. Dan yang paling enak tuh torsi tarikan rendahnya. Lihat, tidak begitu menjambak, tapi ada tenaganya dikit. Ya bisa lah untuk kalian yang sering terjebak di kemacetan dengan motor ini, cukup enak. Untuk wheel seatnya sendiri sepertinya NMAX terbaru ini agak sedikit tinggi ya. Terbukti ini bisa mengalung angin. Di sini lihat akan terasa tidak ada berasa angin, keterpaan angin. Tapi jika ke sini ada angin terkena. Setelah menempuh perjalanan hampir 47 km dari Yamaha Flagship Store di Cempaka Putih, saya sendiri belum merasa adanya pegal ya, karena setang dibuat lebih tekuk sehingga tangan tidak terlalu bikin mengangkang, terlalu bikin terbuka seperti ini. Lihat. Nah, ini kita juga sudah coba menggunakan sport mode dengan mencet tombol yang berada di sini. Lihat, wah tarikan sangat beda dari tombol mode. Langsung lebih menjambak gitu. Dan cara mengaktifkan turbo adalah dengan memencet tombol shift seperti ini. Lihat, tunggu sebentar, jalan masih agak ramai. Nah, kita hidupkan ya. Oh, baru satu turbo di satu aja langsung kencang sekali ya. Wah, itu baru mencet shift satu kali loh yang berada di motor, tapi kencangnya udah jambak sekali, sangat beda ya. Mode on dan mode sport. Di mode sport ini wah tarikannya luar biasa sekali, sangat responsif. Ya coba kita, jika jalan rezeki nanti akan kita coba lagi. Ini jalan salah sudah mulai sepi, nggak seperti tadi di masih daerah kota. Memang sangat beda ya tenaganya dari NMAX
sebelumnya dengan NMAX Turbo ini. Oh itu. Baru satu aja. Tenaganya udah ngejambak. Naik satu langsung ngejambak. Saya belum berani pencet 2 kali ya, soalnya jalanan masih ramai. Akselerasi yang sangat dahsyat dari motor Yamaha NMAX Turbo ini. Enak sekali emang kalau buat touring pakai mode sport ini. Nah, untuk meluk-meluk coba kita lihat. Jadi motor ini bisa dibilang di macet bisa, buat rambut bisa. Nah, ini kayaknya udah mulai macet. Kita ganti ke mode tone ya. Ini kan S. Tinggal ganti di sini nih, bagian sini. Nah, langsung ganti tone. Soalnya udah mulai masuk kota, macet-macet dikit lah. Setelah kita tadi menggunakan sport mode, kita coba ke tone aja ya. Tapi kita buat ngebut ini, apakah ada terangganya? Yang pasti ada sih, tapi nggak akan seperti mode sport. Ini tone mode sendiri juga bisa mengaktifkan turbo ya, sama seperti dengan menekan shift seperti ini. Tuh, langsung ada tuh, semua lagi. Tapi kalau FM nya turun lagi. Dari tone ke sport itu gampang sekali, tinggal pencet ini aja ya. Nih, yang ada di sini. Nah, pergantian tuh bisa dilakukan saat berhenti atau sedang riding seperti ini nih. Nah, ini kan lagi tone nih, bisa diganti tanpa perlu berhenti. Tuh, ganti sport langsung, dan tarikan akan langsung kencang. Langsung ke 7000 rpm ya dari tadi. Nah, kita berhenti dulu di Mega Kopi untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan sejauh 59 km dari Cempaka Putih, Jakarta. Kami juga melakukan pengetesan kecepatan menggunakan S-Mode dibantu dengan fitur Wising. Berat pengendara adalah 85 kg ditambah barang bawaan yang ada di bagasi sekitar 1 kg. Hasilnya, saat digas, Yamaha NMAX Turbo ini mampu menunjukkan angka di 120 km per jam. Ya, kita baru saja memasuki kota Cirebon. Dan tadi baru saja mengisi bensin full ya. Untuk Cirebon sendiri kita sudah menempuh jarak 242 km dari Cempaka Putih, Jakarta. Kita setelah sampai di permentian di Cirebon, untuk konsumsi BBM sendiri mendapat 40 km per liter. Cukup irit untuk sebuah NMAX Turbo. Setelah menempuh perjalanan dari Jakarta ke Cirebon dengan jarak tempuh sekitar 243 km, untuk hari pertama, kami beristirahat dulu di Midland Hotel di kota Cirebon. Oke, perjalanan hari kedua dimulai. Sekarang kita akan menuju di Wonosobo. Perjalanan ini sendiri dimulai dari Cirebon. Di hari kedua ini saya masih menggunakan Yamaha NMAX Turbo Pack Mat. Saya masih bersama teman-teman media. Jadi gimana kelanjutan riding dengan Yamaha NMAX Turbo menuju Wonosobo ini, tunggu saja. 3, 2, 1, go! Pagi hari jalan di Cirebon sendiri cukup lenggang ya, sepi. Dan lagi-lagi di kota
kita menggunakan tone mode agar tarikan enak. S-Mode bisa sih, tapi agak kagok ya sekarang, tarikan lebih agresif kalau pakai S-Mode. Kalau gas-gas sedikit pakai T-Mode tuh lebih enak, sedangkan S-Mode bisa, tapi ya harus kayak agresif gitu. Oke, setelah melakukan perjalanan sejauh 37 km dari Cirebon, kita sudah tiba di Loksari. Saya sendiri di jalur Pantura ini selalu menggunakan S-Mode karena lebih enteng. Tapi kalau udah ke kotanya, udah di kota, pakai tone mode. Oke, kita sampai malam, kita akan berhenti istirahat untuk sholat Jumat karena hari ini hari Jumat. Kita melakukan peristirahatan setelah dari hotel di Cirebon, beristirahat di kota Pemalang. Oke, setelah kita beristirahat makan sate kambing di dekat alun-alun kota Pemalang, kita akan melanjutkan ke perjalanan ke Dieng. Nah, setelah di awal-awal kita menggunakan jalur Pantura, di sini kita akan lewat tengah. Oh iya, setelah saya menggunakan Yamaha NMAX ini dari kemarin, saya sedikit mendapat kesusahan pada saat memencet tombol WSIF untuk mengaktifkan turbonya. Sering keliru antara tombol klakson dan tombol WSIF-nya. Nah, jadi pada saat saya waktu kemarin ngebut, saya malah memencet klaksonnya. Alhasil bukan kenceng, malah bunyi. Oh ya, sama di deck, bagian deck di push stepnya gitu ya, dengan ukuran kaki saya 45, ukuran sepatu 45, saya malah kesusahan. Ruang kaki lagi sempit-sempit, tapi di legroom pada bangkai dengkul cukup luas, jauh, masih jauh sekali, sejengkal lah. Lagi-lagi saya pakai tone mode karena enak aja di kota pakai tone mode daripada S-Mode. Tone mode tuh lebih stabil sih, nggak buat dibejek-bejek gasnya gitu. Nah, kalau kosong-kosong baru pakai S-Mode. Nah, ini masih rame pakai tone mode aja dulu. Di motor ini juga ada engine brake seperti ini nih, contoh ini saya nggak ngerem nih ya. Ini tangan saya di sini, saya pencet shiftnya, tuh kayak ada berasa engine brake nya. Ini lagi nih, ini saya nggak mencet, kalau saya tutup gas pencet, tuh kayak ada berasa engine brake nya, lah kayak motor manual. Nah, katanya sih perjalanan dari Pemalang ke Dieng sih bakal menanjak, ada yang nanjak ya. Ayo kita coba nih ya, kita nanjak pakai turbo. Wah, apakah masih terasa berat atau ringan saat digas? Kita tunggu nanti. Seperti yang lihat di kamera, ini bagian layar ketutup sama GoPro ya. Tapi saya tahu ini menggunakan tone mode karena tarikannya stabil. Beda dengan ganti S-Mode ya. Ini saya ganti ini, coba S-Mode. Tuh langsung tarikannya tuh, tarikannya langsung gitu tuh. Oh, ganti lagi ya ke tone mode.
Nah kalau kita nuat tuh tarikannya gitu doang tuh. Nggak terlalu ngegas ya tenaganya kalau langsung dikeluarkan kayak mode S. Nah di depannya ada tanjakan. Saya lagi pakai mode Town Mode coba ya. Tadi kan S Mode enak, Town Mode apakah enak juga? Wah enak juga sih, ada tenaganya. Ada tenaganya walaupun tidak seresponsif S Mode. Ini jalan sudah mulai menekuk nanjak ya. Ini coba nih engine brake. Oh saya nggak ngerem tuh, enak banget kalau turunan. Ini kayak gini nih, ini belokan turunan kan harus ngerem, tapi dengan shift tuh ngerem sendiri tuh. Ada bukan ngerem sendiri sih, ada engine brake nya. Ini kayak gini nih, saya nggak pencet rem. Oh tuh ngerem. Enak sekali buat tikungan ini sama NMAX. Ini timot ini. Masih bisa menanjak juga, nggak terlalu berat. Tapi tadi kalau pakai S Mode lebih enak sih pasti itu. Bisa lebih ringan tarikan gasnya. Kita coba ya sensasi turbonya. Kita masukin, ini belok. Masukin turbonya. Wow, berasa langsung. Emang ini masih ngedan lagi, kita masukin lagi. Oh jadi fitur WiShift pada Yamaha NMAX Turbo ini sangat berfungsi di tanjakan dan juga berfungsi saat melakukan pengereman di turunan di mana ada engine brake. Nih kita belok ngerem tuh, tuh engine brake berasa tuh dengan pencet tombol WiShift. Saat ini kita sedang melakukan pemberhentian untuk pengisian bensin yang kedua sejak perjalanan dari Jakarta. Ini kita akan menuju Dieng ya, yang masih menggunakan Yamaha NMAX Turbo. Hari ini adalah hari ketiga dan juga hari terakhir dalam perjalanan touring menuju Jakarta bersama Yamaha NMAX, dan saat ini saya sedang berada di Dieng. Untuk perjalanan hari ini kita akan memulai dengan explore Dieng lebih dulu. Bagaimana keseruan perjalanannya? Saksikan. Selain mengendarai motor ini, kami juga merasakan sensasi duduk sebagai penumpang. Tadi sih sebagai penumpang enak sih jadi penumpang, difference tidak terlalu keras di bagian penumpang, dan full step itu enak, fast. Dan untuk jok bagian belakang bagian penumpang itu ya agak keras tapi masih empuk lah, masih bisa. Oh ya, dan jalan Dieng ini juga agak banyak berlubang ya, tapi tidak berasa untuk saya yang sebagai penumpang tadi. Ya pokoknya Yamaha NMAX ini enak buat pengendara dan enak juga buat penumpang. Setelah dari Dieng kita akhirnya sampai di Jalan Magelang untuk menuju Yogyakarta. Tempatnya kita akan
ke Candi Prambanan untuk acara Maxi Day. Ya, kita sampai di Yogyakarta, di mana akan menjadi titik lokasi terakhir dalam touring Tour Bunga Nusantara bersama Yamaha NMAX dari Jakarta. Bagaimana keseruan nantinya di Candi Prambanan, saksikan. Kita sudah memasuki kawasan Candi Prambanan untuk acara Maxi Day. Kita sedang ngantri dulu untuk masuk ke Candi Prambanan. Wah, cukup banyak juga untuk acara Maxi Day ini. Wah, salah tuh Candi Prambanan. Oke, kita sedang disambut. Nah, cukup meriah juga penyambutan NMAX Turbo di kota Yogyakarta. Akhirnya selesai juga tur Bumi Nusantara etapa pertama dari Jakarta ke Yogyakarta dengan NMAX Turbo. Kurang lebih kita menempuh perjalanan sekitar ya 500 km lebih lah. Untuk konsumsi BBM Yamaha NMAX Turbo ini, dalam melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan kapasitas tangki sekitar 7,1 liter yang diisi bensin oktan 92 serta tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan dengan menempuh jarak sekitar 500 km, kami ini mendapatkan hasil di 40,2 km per liter. Sekian video dari kami, silakan menyambangi situs kami di www.autorider.com untuk detail lebih banyak mengenai Yamaha NMAX Turbo ini. Klik like bila Anda menyukai videonya, komen, dan jangan lupa share juga. Bagi yang memiliki akun sosial media, bisa follow kami di Facebook autorider.com dan Instagram autorider.com. Terima kasih. 2, 1